Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bersyukur sekali kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di gereja Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah, memuji dan bersekutu dengan Tuhan. Yes, Tuhan. Mungkin saya mau sedikit kesaksian. Minggu ini saya sedang mengalami hal yang berat di pekerjaan saya. Ini tuh membuat saya merasa rendah diri dan juga overthinking bagaimana ke depannya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan saya dan Dia yang memberikan kekuatan dan pengharapan baru bagi saya. Dan di sini saya mau ajak Bapak Ibu tuh untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saya menemukan satu pujian yang sangat menguatkan dan meneguhkan saya. Dan saya juga mau ajak Bapak Ibu untuk memuji pujian ini dengan sepenuh hati. Yes. Kami mau lebih dekat denganmu Tuhan. Kami mau bersekutu denganmu. Ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Yes, Tuhan, Kau sertai kami, Yesus. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Yes, Tuhan, kami ingin selalu dekat denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yes, mari kita pujikan dengan sepenuh hati. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sama-sama kita katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Di hidup kami Tuhan, raya sendiri. Kami sembah kami lakukan Dan kiranya Engkau memberkati setiap kami, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan, biarlah kami merasakan lawatan-Mu Tuhan, merasakan kehadirat-Mu Tuhan. Yes Tuhan, berikan hati bagi kami Tuhan, hati sebagai hamba Yesus yang mau menyembah-Mu selalu Tuhan, yang mau dekat dengan-Mu Yesus. Yes Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati ibadah hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan yang akhirnya Tuhan Kau yang berkati. Kau pakai setiap alat yang kami pakai Tuhan. Kau berkati Pak Roni Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Boleh berikan salam, berikan senyuman yang hangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mau bersukacita bersama pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin, yes. Kita mau meninggikan namanya. Yes. Pagi hari ini keluarkan semua sukacita kita pagi hari ini. Yes, amin. Kita percaya apabila kita rukun bersama di tempat ini, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Amin. Yes. Katakan bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Amin. Sungguh
seperti embun di Bukit embun di Hermon. Bukit Hermon, Yes. mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Cuma Tuhan mari nyatakan, Seperti minyak di kepala Harun yang kecanggu dan jubahnya turun, seperti embun di Bukit Hermon, mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Amin. Allah Berkat Tuhan tercurah bagi agar setiap kita, Bapak Ibu Saudara, tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala yang kecanggu dan jubahnya turun, seperti embun di Bukit Hermon, mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Katakan sekali lagi, Seperti minyak di kepala Harun yang kecanggu dan jubahnya turun, seperti embun di Bukit Hermon, mengalir ke Bukit Sion. Amin. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Mari kita mau sama-sama bersuka di dalam Dia, karena di dalam Dia ada sukacita. Mari kita pujikan dengan semangat. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
mengarahkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau teduhkan setiap hati kita. Kita mau ambil waktu sejenak untuk kita merenungi kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami, Bapa. Kami boleh ada saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Dan bagian kami Tuhan, kami mau meresponi panggilan-Mu Bapa. Kami mau berdiam, kami mau bersekutu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau Yesus. Ya Tuhan Yesus, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Ya Tuhan, ini setiap kami Tuhan, jamah hati kami Bapa, jamah hidup kami Tuhan. Balut setiap luka-luka yang sedang kami alami Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yes Tuhan. Ya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan.
daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji kebesaran nama-Mu Tuhan, Memujimu dan kami mau menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Kau Allah yang hidup Terima kasih Tuhan, terima kasih. dan menikmati semua kemurahan. Mari jemaat Tuhan, nyatakan dengan iman. Katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh ya Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan. Katakan dan menikmati kemurahan yang daripada-Mu Tuhan. Semua kemurahan-Mu. Amin, 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 amin. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tak akan pernah habis di hidup kami, Yesus. Oh ya Tuhan, kira-kira syikia, kata-kaya nanaku. Kira-kira syikia, kata-kaya ajaib, ajaib Engkau, Yesus. Ya Tuhan, Tuhan. Kami perlu Engkau di setiap hidup kami, Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu di setiap hidup kami, Tuhan. Ya Tuhan. Ya. Bila Engkau tak besertaku, Jemaat nyatakan dengan iman. ku tak mau berjalan. Kami akan terus butuh Engkau, Yesus Tuhan. Amin. Bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami, Tuhan. Bimbing langkahku setiap Ya Tuhan, ya Tuhan. berjalan dalam roh-Mu. Mari nyatakan kebesaran-Mu, Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah
Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Bapa. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Umat yang bersatu hati untuk mengerjakan dan melakukan firman Tuhan. Yang bersatu hati memiliki kerinduan yang sama untuk mengalami pertumbuhan rohani. Semakin bertambah dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kami. Setiap langkah kami butuh pimpinan-Mu. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami bisa tersesat, kami bisa tersandung. Kami tidak tahu arah. Kami membutuhkan pimpinan-Mu. Tuntunan-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Kami yang sekolah membutuhkan tuntunan-Mu. Kami yang bekerja butuh hikmat-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami berkeluarga membutuhkan tuntunan-Mu. Tidak mudah kehidupan yang kami jalani ke depan, tetapi kami berdiri tegak karena Tuhan yang memimpin kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami untuk kami mendengar firman Tuhan pagi ini. Kami boleh menerimanya dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati, sehingga kami diperbaharui, kami bertumbuh, dan kami berbuah. Urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Makasih Kak. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pagi ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Iya. Berdoa ya. Oke. Mari saya undang kita mengangkat dua tangan kita, berdoa buat anak-anak kita. Bapak, kami bersyukur di masa kecil mereka sudah dibawa kepadamu. Kami percaya Engkau yang memberikan pertumbuhan bagi mereka, cara jasmani dan rohani, dan juga terus mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Mereka akan makin bertumbuh, makin luar biasa, menjadi bintang bagi generasinya, menjadi terang bagi generasinya, dan Engkau mengurapi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah anak. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini kita belajar tentang bertumbuh di tempat yang benar. Ya, saudaraku, ya, perlu bertumbuh di tempat yang benar, saudaraku. Kalau saya punya benih jagung, saya taruh di depan ruko, depan gedung ini, bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudaraku? Bisa, tetapi tidak maksimal. Atau ketika benih itu saya taruh hari ini, mungkin nanti sudah ditotol ayam.
Sehingga tidak jadi bertumbuh. Bagaimana bisa panen menghasilkan buah bertumbuh saja? Tidak. Ya saudaraku. Saya bisa taruh di pinggir jalan, saudaraku. Juga akan mengalami hal yang sama. Bisa bertumbuh, ya maksimal. Tidak, saudaraku. Atau malahan mungkin bisa keinjak-injak orang dan kemudian mati. Tidak jadi bertumbuh, saudaraku. Tetapi kalau saya taruh di tempatnya di sawah, memang sudah saya siapkan, sudah dibajak, dan kemudian saya taburi benih, maka dia akan maksimal bertumbuh dan kemudian berbuah dan kita bisa panen. Amin, saudaraku. Sehingga kita perlu mengerti dan memahami, kita perlu tempat yang benar. Maksudnya di sini adalah komunitas kita. Di mana kita berada, saudaraku, supaya kita bisa bertumbuh. Ya. Saudaraku, ada sebuah kejadian ketika ada seorang anak yang memiliki teman-temannya, komunitasnya adalah komunitas perkataan itu yang tidak baik, maka lama-kelamaan omongannya juga tidak menjadi tidak baik. Karena apa? Memang lingkungannya, komunitasnya membuat demikian. Jadi ngomong-ngomong yang saru, yang tidak sepatutnya diucapkan, tidak sedap didengar itu dikatakan, maka akan bisa dia melakukannya karena memang komunitasnya, tempatnya seperti itu, saudaraku. Ya. Karena tempatnya seperti itu. Berbeda ketika lingkungannya memang adalah mereka yang sukanya perkataan yang membangun. Perkataannya ini suka menasehati, meneguhkan. Maka dia akan ikut kebiasaan komunitas itu, saudaraku. Sehingga dia mengalami pertumbuhan di dalam karakternya, saudaraku. Sehingga penting sekali hari ini kenapa kita belajar bertumbuh di tempat yang benar. Amin, saudaraku. Oke, bisa katakan kanan kiri, mari kita bertumbuh di tempat yang benar. Oke, mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, saudaraku, tidak ada orang Kristen atau orang percaya atau murid Kristus yang diciptakan untuk berjalan sendiri. Ya, ingat ya, tidak bisa kita hidup sendiri, saudaraku. Banyak orang berkata, saya tetap bisa bertumbuh tanpa gereja. Ada yang beranggapan begitu, saudaraku. Tetapi firman Tuhan menunjukkan sebaliknya, saudaraku. Proses pertumbuhan rohani selalu terjadi dalam tubuh, bukan terpisah dari tubuh. Tubuh Kristus adalah gereja, saudaraku. Sehingga untuk mengalami kehidupan di dalam Tuhan, untuk mengalami pertumbuhan, maka dia harus ada di dalam tubuh itu, saudaraku. Jadi kalau misalkan jari ini terputus, saudaraku, maka dia lama-lama kemudian membusuk. Benar, saudaraku? Membusuk. Karena apa? Dia tidak
ada di dalam kesatuan tubuh yang ada bersama dengan bagiannya. Kaki juga begitu, saudaraku. Tidak mungkin terpisah dari badan kita. Benar enggak, Bapak Ibu Saudaraku? Iya, tidak mungkin terpisah. Kalau terpisah, saudaraku, dia tidak mendapatkan aliran darah, kemudian tidak mendapatkan sari-sari makanan sehingga dia tetap hidup. Maka dia akan lama-kelamaan kalau kaki itu terpisah dari bagian tubuh yang lain, dia akan membusuk juga dan mati. Jadi itu menjelaskan kepada kita bahwa kita memerlukan kebersamaan di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan. Ketika kita menjadi orang percaya, kita menjadi keluarga Allah. Amin. Kita menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita, maka saat itu kita adalah bagian sebagai anggota keluarga Allah. Dan itu disebut sebagai tubuh Kristus, saudaraku. Maka kita tidak mungkin hidup sendiri. Kedewasaan rohani bukan didapatkan karena menyendiri atau bertapa. Tetapi kedewasaan rohani didapatkan karena ada interaksi dengan saudara yang lain, saudaraku. Kenapa itu perlu? Nanti kita akan bahas itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seorang Kristen yang terpisah dari komunitas, ibarat anggota tubuh tanpa aliran darah. Ya kan? Dia membusuk dan mati. Masih ada bentuknya, tetapi tidak ada kehidupan. Oke ya, saudaraku. Nah, mari saudaraku, dari ayat ini kita akan belajar beberapa hal, 3 hal. Yang pertama, kita bertumbuh karena Kristus melalui tubuhnya. Firman Tuhan yang kita baca tadi, daripadanya lah seluruh tubuh. Jadi kita harus memahami bahwa sumber pertumbuhan itu adalah Kristus itu sendiri. Amin. Jadi setiap kita yang ada di tempat ini, anak-anak Tuhan, yang sudah percaya, berkomitmen bersama, kita harus mengerti bahwa sumber pertumbuhan itu adalah Kristus itu. Sehingga setiap pribadi, orang demi orang, masing-masing harus terhubung sendiri dengan Kristus. Memiliki iman, percaya sendiri di dalam Kristus. Saudaraku, setiap kita secara pribadi punya terhubung dengan Kristus itu. Karena dia adalah sumbernya. Ya, sumber segala sesuatunya. Sumber apa? Sumber keselamatan. Amin. Sumber apa? Sumber berkat. Sumber apa lagi? Sumber inspirasi. Sumber apa lagi, saudaraku? Sumber hikmat, saudaraku. Sumber pengetahuan. Jadi seringkali ketika kita mentok, punya masalah, tidak tahu jalan keluar, tapi ketika kita berlutut, berseru di hadapan Tuhan dan berdoa, seringkali kita mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Kenapa? Yang tadinya buntu menjadi mendapatkan jalan keluar karena Kristus adalah sumbernya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Juga begitu anak-anakku yang sekolah. Ketika mentok kalian belajar, maka berdoalah. Mendekat kepada sumber yang punya ilmu pengetahuan. Amin. Sehingga engkau dibukakan, Tuhan, urapi lagi, berkati lagi. Tambahkan kecerdasan, tambahkan kepandaian lagi. Gitu, saudaraku. Harus mengerti bahwa Kristus itu adalah sumbernya. Tidak ada anggota tubuh yang tumbuh terpisah dari tubuhnya, saudaraku. Ya, tidak ada yang bisa terpisah, saudaraku. Ya, tidak mungkin kan? Kaki kita sendiri harus terhubung
dengan bagian tubuh yang lain, amin. Gitu. Tangan saya bisa digerakkan karena masih terhubung dengan badan saya. Tapi kalau tangan saya terlepas dari badan saya, maka tangan saya akan mati. Membusuk, saudaraku. Tidak ada aliran kehidupan yang mengalir di dalamnya. Ya, jadi kita harus memahami, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita mesti ada di dalam komunitas yang benar. Kita bertumbuh karena Kristus melalui tubuhnya, di dalam tubuhnya. Amin, saudaraku. Apa tubuhnya? Adalah kumpulan orang-orang percaya yang punya kesepakatan bersama untuk bertumbuh, yang memiliki kesehatian untuk menggenapi dan melakukan firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku berada di tempat ini? Karena punya komitmen yang sama, saya harus mengikuti ajaran Kristus. Amin. Saya melakukan firman Tuhan. Kalau di antara kita ada yang menginginkan melakukan keinginan si jahat, pasti tidak akan di tempat ini. Betul saudaraku? Kita ada di tempat ini karena kita menginginkan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudaraku, pahami bahwa menjauh dari tubuh berarti menjauh dari proses pertumbuhan. Jadi kalau kita mengerti hal itu, kalau kemudian kita menjauh dari tubuhnya, kita menjauh dari gerejanya, kita menjauh dari persekutuan, kita menjauh dari PA, saudaraku, maka kita sedang mengundurkan diri untuk mengalami aliran kehidupan itu tersendat-sendat dan berhenti, saudaraku. Ya, harus kita pahami bahwa kita perlu terus ada menjadi bagian satu tubuh dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Kalau kita mulai menyendiri, maka kita sedang menghentikan proses pertumbuhan rohani kita. Ya, saudaraku. Jadi, mari jangan ada yang menyendiri di antara kita. Tetapi kita terus bersama-sama di dalam Tuhan, berkomunitas, berfellowship, saling berkunjung dan lain sebagainya. Amin, saudaraku. Dikatakan bahwa menjauh dari tubuh berarti menjauh dari proses pertumbuhan. Ya. Jangan biarkan diri kita didorong untuk kemudian kita menjauh ya dari perkumpulan anak-anak Tuhan. Oke, yang kedua yang kita belajar, saudaraku. Pertumbuhan terjadi saat kita saling menguatkan dan melayani. Firman Tuhan yang kita baca tadi, rapi tersusun oleh pelayanan semua bagian. Saudaraku, maka di dalam komunitas itu, kalau ibadah begini kan Bapak Ibu Saudaraku enggak bisa cerita ya. Yang bisa cuma pengkhotbahnya di sini, cerita terus gitu ya. Mau cerita firman, cerita hidupnya, cerita orang lain ya bisa. Saudaraku, tetapi Bapak Ibu Saudaraku enggak bisa cerita. Pak, aku mau cerita, aku punya masalah, enggak bisa kalau di ibadah. Bisa di mana? Di persekutuan atau di komsel. Amin. Terus di mana lagi kita bisa? Mungkin masalah-masalah umum kita bisa cerita. Umum ada 10 orang, kita bisa cerita, Pak, doakan saya punya masalah ekonomi. Tetapi penyebabnya apa? Mungkin kita enggak berani cerita. Karena apa? Ada orang banyak, ada 10 orang. Nanti kalau dengar bagaimana? Sehingga kita butuh pelayanan spesifik, yaitu apa? Pemuridan. Kita dengarkan masalah kita, PA dalam kelompok-kelompok kecil, saudaraku 1-2 orang kita bisa sharing.
Ketika cerita kita nyaman karena tidak didengar oleh banyak orang. Betul Bapak Ibu Saudaraku? Kita akan cerita kepada orang yang bisa kita percayai. Hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani, kita akan cerita. Tapi kalau orang banyak maaf Pak, saya enggak bisa cerita, itu masalahnya sensitif. Apa sensitif itu bahasa lainnya apa Pak? Sangat riskan, sangat peka sekali, ya nanti bisa-bisa, saudaraku. Nah, apalagi berkaitan dengan orang lain. Saudaraku, nah disitulah kita belajar terbuka. Amin. Ingat tadi, Tuhan menciptakan kita tidak bisa sendiri. Dia membentuk kita tidak bisa sendiri. Kita perlu orang lain untuk membangun, meneguhkan kita, saudaraku. Sehingga supaya kita bisa dibangun, supaya kita makin diperbaharui, maka kita harus terbuka untuk menerima apa? Masukan. Kita terbuka menyampaikan apa masalah kita. Kita terbuka pikiran kita untuk mendengar nasihat. Masalah orang tua itu adalah kenapa susah mendengar nasihat? Karena memang sudah tua. Misalkan nih, anak saya mau nasihati saya kan, kamu baru umur berapa nasihati saya? Saya akan bilang begitu. Pak begini, papi udah tahu. Kan begitu. Akhirnya apa? Tidak diterima nasihatnya. Menutup diri karena apa? Merasa sudah tahu karena sudah lebih dewasa, lebih banyak umurnya. Tetapi sesungguhnya kita butuh kerendahan hati untuk terbuka. Ya, diketahui sedikit ketidakbaikan kita kan butuh rendah hati, ya kan? Ya. Nah, saudaraku, kita perlu itu, saudaraku. Latih kebiasaan saling menasehati dalam kasih. Ingat, kalau menasehati dengan kasih, bukan untuk merendahkan orang itu. Tetapi kita dengan kasih, kita menyampaikan nasihat itu kepada dia. Supaya apa? Supaya bertobat, supaya menang, supaya beroleh kehidupan yang lebih baik gitu saudaraku. Sehingga kita mengembangkan kebiasaan saling menasihati. Bertumbuh rohani kita. Amin Bapak Ibu. Iya, sehingga nanti tiap waktu ke waktu, setiap hari Sabtu itu peserta doanya makin banyak. Amin. Ya, terus kemudian juga ambil bagian dalam kita mungkin silakan kalau ada yang mau bersaksi, bercerita, monggo, saya mau ya belajar menyampaikannya mungkin 2 menit. Nah, nanti kalau 10 menit nyanyi pengkhotbahnya. 2 menit. Nah, mungkin kita bisa sampaikan itu. Mungkin kita bisa melihat, teman saya kok sebelah kiri saya biasanya ini ya Bu Roni kok enggak ada. Kemana Bu Roni? Di WA. Buron, Buron, Bu Roni kok enggak ada ya? Biasanya di sebelah saya. Kemana? Sedang sakit kah? Ada yang bisa saya bantu doa? Gitu saudaraku. Ya, kita kemudian mungkin enggak sempat dibalas. Jangan begini pula. Udah di WA, enggak dibalas. Besok lagi enggak mau WA saya. Kan ada yang begitu saudaraku. Ketika enggak dibalas WA-nya, jangan mutung. Mutung apa saudaraku? Putus asa. Aja ngambek gitu saudaraku. Tapi harus, kalau begitu aku mau datangi rumahnya.
Datang ke rumahnya jam 7 pagi. Wah, mungkin sedang pergi ngantar anak sekolah. Enggak ketemu. Pak, saya sudah berkunjung, tapi enggak ada di rumah. Saya sudah WA, saya sudah berkunjung, tapi kayaknya menutup diri tuh, pintunya tertutup kok. Ya memang sedang pergi, putus asa, ngambek lagi, enggak mau nemui lagi. Jangan, amin. Tapi kita cari mungkin jam-jam di mana sepertinya dia ada di rumah, sehingga kita kemudian berkunjung dan bisa bertemu. Amin, saudaraku. Disitulah kita akan dibangun, mengalami pertumbuhan rohani. Bukan hanya diperhatikan, tetapi juga memperhatikan. Amin. Bukan hanya diobati, tetapi juga mengobati. Bukan hanya diberi, tetapi juga memberi. Apalagi, saudaraku? Bukan hanya dinasehati, tetapi kita juga menasehati. Firman Tuhan katakan, diberkati untuk memberkati. Nah, saudaraku, kita lakukan dalam kehidupan kita ada perhatian. Maka kemudian hari berikutnya, minggu berikutnya, dia datang di jam yang berbeda. Oh, kalau begitu saya jam 12 datang ketika buron sedang masak. Gitu, saudaraku. Maka ketemu. Saudaraku, mungkin, tapi bisa juga tidak ketemu karena pergi luar kota. Nah, saudaraku, itu semua perlu kita kerjakan supaya apa? Bertumbuh. Amin, Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu juga terus bergiat di dalam PA, pemuridan. Ya, dalam PA kita juga dibangun, kita diajar, kita dibentuk. Jadi PA itu bukan hanya ajang untuk dinasihati loh Bapak Ibu. Ya, jangan sangka, wah PA berat Pak, kenapa? Wah nanti dinasihati, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan lain sebagainya. Oh bukan begitu PA, saudaraku. Ya, pemuridan adalah kita proses mengalami pertumbuhan, amin. Ketika kita lemah, kita dikuatkan, amin. Ketika kita menyimpang, kita dikembalikan kepada jalan yang lurus, amin. Ketika kita berbelok, maka kita dikembalikan kepada jalur yang benar, amin. Nah, saudaraku, sehingga kita mengalami perhatian secara khusus, maka kita akan bisa memperhatikan orang lain secara khusus. Bapak Ibu Saudaraku, sehingga mari setiap kita terbuka untuk masuk kepada kelompok-kelompok pemuridan. Yang belum, daftarkan kepada Pak Pendeta Edi untuk ikut pemuridan. Yang sudah, lakukanlah dengan giat. Amin. Oh, coba katakan kanan kirinya, ayo ikut kelompok pemuridan. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, yang sudah, ayo bergiat pemuridannya. Nah, katakan kanan kirinya, semangat pemuridan. Lo belum bilang sebelah kanan kiri belakang, coba bilang dulu ah. Semangat pemuridannya. Iya saudaraku. Saya mengenal pemuridan mulai muda, mahasiswa saudaraku. Saya ini waktu mahasiswa dimuridkan sama bapaknya Kak Tea, Pak Yoses, di PA-in. Jadi semester berapa ya? 3 kalau enggak salah. Semester 3 atau 2 itu. Jadi saya ikut di PA-kan, kemudian karena saya buat persekutuan di kampus, maka saya juga mem-PA-kan yang lain. Ya, saya PA-kan, loh sudah selesai. Maka saya kejar Pak Yoses, waktu itu panggilnya Mas, PA lagi, bahan saya udah habis untuk PA ke bawah. Ya nanti sore ketemu lagi di Talangsari. Bapak Ibu tahu Talangsari? Di daerah mana itu ya?
Kretek Wisi arah Unika ya. Kretek Wesi itu arah Unika. Nah, daerah sana ada namanya Talangsari. Saya kos di Dr. Cipto, naik angkot 2 kali. Nah, saudaraku, gitu. Terus saya dapatkan, minggu itu saya praktekkan, muridkan yang lain. Saya ajarkan apa yang saya dapatkan dari Mas Yoses. Sampai akan, ayo PA, saya ajarkan. Mas, sudah tak ajarkan, besok perlu pelajaran lagi. Ya, datang lagi Talangsari, saudaraku. PA lagi. Terus kemudian minggu berikutnya saya ajarkan PA kan kepada anak-anak PA. Nah, sudah habis lagi, belajar lagi. Begitu terus saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga saya bertumbuh. Saya diajar juga untuk mengajar. Di PA saya diperhatikan, saya juga memperhatikan. Di PA saya dinasehati, maka saya di PA kepada anak-anak PA juga saya menasehati. Amin. Sehingga kita posisi ada di tengah. Bukan hanya yang suka menasehati, tapi tidak pernah dinasehati. Ini bahaya saudaraku. Kita harus di posisi yang tengah. Kita dinasehati, kita juga menasehati. Bayangkan saudaraku, kalau kita nasihati terus tapi tidak pernah dinasihati orang lain, pembimbing rohani kita, maka bisa jadi nasihat kita ini banyak salahnya. Saudaraku. Atau kemudian kita dinasihati terus, lama-lama stres saudaraku. Roni, kamu begini-begini kurang gini nih. Aduh. Roni kita ketemu, kita makan siang begini. Waduh, nah ini apa lagi ini? Karena begitu, karena konsepnya apa? Nanti pasti mendapatkan teguran nasihati. Tetapi kalau kita juga hal yang sama, oh saya dinasihati untuk berubah hidup saya, supaya saya bisa menasihati orang lain, maka kita ada di posisi yang tengah. Jadi pemuridan itu membawa kita pada posisi yang tengah. Dan itu adalah sehat bagi kita. Amin. Coba bayangin, makan terus tanpa dikeluarkan, saudaraku. Bisa bayangin? Makan terus sehari atau 3 hari, makan terus 3 kali sehari, tapi tidak pernah ke belakang. Ya kan saudaraku? Apa jadinya perut kita, saudaraku? Nah demikianlah kita perlu dimuridkan supaya sehat kerohanian kita. Amin. Ya, kita dibentuk untuk juga kita boleh menolong orang lain bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi semangat pemuridannya. Yes. Belakang. Pasukan PA. Oke, saudaraku ya. Yang terakhir saudaraku, komunitas yang bertumbuh akan menjadi kesaksian bagi dunia ini, saudaraku. Firman Tuhan tadi yang kita baca, membangun dirinya dalam kasih. Orang yang mengalami kasih Tuhan, dia akan mengasihi orang lain. Orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan punya relasi dengan sesamanya dengan baik. Saudaraku, karena apa? Yang ada di dalam dirinya adalah Tuhan yang adalah kasih itu. Amin. Tuhan yang penuh kasih itu. Maka ketika dia ada di lingkungannya, maka dia mencerminkan kasih Allah itu kepada sesamanya. Kepada keluarganya, kepada sesamanya, tetangganya, semua komunitasnya, dia menjadi berkat di sana. Saudaraku, kasih selalu menjadi kesaksian. Pertumbuhan dalam kasih menghasilkan kesatuan, dan kesatuan gereja adalah kesaksian Injil. Ya, kalau dunia ini melihat gereja bersatu, itu kesukaan.
Tetapi kalau mendengar perpecahan gereja, biasanya itu juga menjadi cemooh bagi Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Maka kita orang yang penuh kasih di dalam Tuhan, maka manifestasinya itu adalah kesatuan. Manifestasinya yang keluar dari hidupnya itu adalah kasih kepada sesama. Kalau Yesus rela berkorban, maka dia rela berkorban bagi orang lain. Amin. Kalau Yesus rela disalibkan, maka kita juga rela tersakiti demi orang lain. Amin, saudaraku. Kita akan rela itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia percaya bukan hanya karena khotbah. Sekarang di media sosial banyak khotbah. Tetapi apakah kemudian dunia menjadi percaya? Belum, saudaraku. Tetapi karena kasih dan kesaksian hidup kita sebagai satu tubuh, itu akan meneguhkan setiap firman yang dunia dengar. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berbuat baik bukan untuk ke surga. Kita sudah dijamin pasti masuk surga. Karena apa? Kita percaya Yesus sudah menyelamatkan kita. Amin. Tapi kita berbuat baik supaya Injil diberitakan pada mereka. Supaya mereka menjadi percaya. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudaraku. Ya, jangan sampai setiap kita malah menjadi batu sandungan. Ya, mungkin pernah saya ceritakan ya, di desa saya itu ada yang anak Tuhan, orang Kristen, suka beli nomor. Ya, sebetulnya beli kalender lengkap ya Pak Didi ya. Tapi nomornya itu tiap hari belinya jam-jam tertentu. Ya kan itu saudaraku. Terus ditanyai, lah kowe ngene apa masuk surga? Masuk surga lah. Aku percaya Yesus kok. Ya itu benar. Percaya Yesus masuk surga. Tapi hidupnya membuat orang lain, oh aku kalau begitu tidak mau Kristen. Gitu. Karena apa? Melihat hidupnya yang tidak baik, saudaraku. Kita hidup baik. Sebagai rasa syukur kita karena kita sudah diselamatkan sehingga kita pasti masuk surga. Kita juga memanifestasikan kasih Tuhan kepada sesama. Amin, saudaraku. Jadi bukan syarat untuk masuk surga kita hidup baik hari-hari ini, saudaraku. Jadikan persekutuan, pemuridan bukan hanya tempat belajar tetapi tempat menjadi kesaksian hidup kita. Biarkan dunia melihat bahwa kita berbeda karena kasih Kristus yang nyata. Saudaraku, ada gambar terakhir, saudaraku. Next, Mas. Ini apa Bapak Ibu? Api unggun. Api unggun ini saudaraku kalau kayunya banyak maka apinya akan besar. Tetapi kemudian kalau misalkan kayu itu kita ambil, saya ambil satu lah. Saya taruh sendiri, kemudian saya taruh lama-kelamaan apa? Kayu ini. Apakah apinya tetap menyala? Enggak. Lama-lama apinya kecil, kemudian tinggal bara. Setelah itu ada baranya, kemudian padam. Demikianlah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak bisa memisahkan diri dari api kebersamaan bersama anak-anak Tuhan. Kita harus terus bersama-sama untuk mengalami pertumbuhan. Amin. Jangan biarkan ada saudara kita yang menyendiri, yang tidak mau datang persekutuan, tidak PA, tidak ibadah. Kunjungi dia, perhatikan dia, supaya tetap menyala, tetap hidup. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa, saya undang kita bangkit berdiri.
Kita pujikan lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita datang pada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Pertanyaan berikutnya, apa komitmen kita setelah mendengar firman Tuhan pagi ini?
Apakah kita tetap hidup menyendiri atau kita semakin bersemangat dan bergiat kepada setiap aktivitas-aktivitas rohani bersama dengan tubuh Kristus yang lainnya, dengan saudara seiman. Dan biarlah sekarang kita semakin bergiat di dalam Tuhan, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita ambil komitmen untuk berkata, "Ya Tuhan, aku mau makin bergiat. Aku mau terbuka. Aku mau belajar memperhatikan. Aku mau melayani. Aku mau bersekutu. Aku mau pemuridan. Aku mau Tuhan, aku mau." Ketika Bapak Ibu Saudaraku pagi ini Roh Kudus menggerakkan engkau untuk engkau punya komitmen bahwa ya, aku mau lebih lagi bergiat. Bapak Ibu Saudaraku bisa taruh tangan kanan di dada dan berkata, "Ya Tuhan, aku mau lagi lebih bergiat lagi di dalam nama Tuhan Yesus." Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan bersama-sama dengan saya kita berdoa. Dan tirukan doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku mendengar firman-Mu. Maka aku berkomitmen untuk lebih bergiat lagi di dalam Tuhan. Bergiat bersekutu, bergiat berdoa, bergiat PA dan pemuridan, bergiat beribadah, bergiat bersaksi. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tidak mau sendiri. Aku mau bersama-sama yang lain untuk bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus. Baik, semua menerima berkat Tuhan, amin. Pagi hari ini, mari saya ajak kita kembali datang ke hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima lawatan-Mu, kami menerima berkat-Mu Tuhan, kami menerima firman yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan untuk kami mau diajar. Ajari kami untuk kami mau dididik Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Mari Bapa, bantu setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Untuk kami mau merenungi Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih juga Tuhan untuk Bapak Pendeta Roni yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih. Kami berdoa Bapa, biarlah di sepanjang hidup Pak Roni dan beserta keluarganya Tuhan, Engkau terus tambahkan berkat yang daripadamu Bapa. Kemanapun Pak Roni melangkah, kemanapun Pak Roni berada Tuhan, di situ Tuhan tangan Tuhan terkadang atas beliau Tuhan. Apapun yang dikerjakannya semuanya berhasil, dan bila nama Tuhan dipermuliakan Tuhan lewat hidup Pak Roni beserta keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau cukupkan segala yang dibutuhkan, segala yang diperlukan Tuhan. Tidak akan kekurangan Tuhan, karena Allah selalu berserta dengan Pak Roni dan keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Dan melalui persembahan ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan bisa berguna Tuhan bagi
pembangunan gereja atau apapun itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masih persembahan 2 kali. Yang pertama persembahan mingguan dan yang kedua persembahan untuk dana Natal. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui BCA dengan nomor 4091 755 755. Baik, petugas bisa mengedarkan dan yang sudah memberikan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Gatot Subroto penuh kemuliaan-Mu. Semarang Barat penuh kemuliaan-Mu. Ngalian dan sekitarnya penuh kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkanlah hujan pertobatan, hujan keselamatan atas daerah ini ya Tuhan. Kami merindukan itu dan kami percaya Engkau lebih rindu itu dinyatakan dan pakai gereja-Mu di tempat ini untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Di dalam nama Yesus membangkitkan semangat yang lesu atas banyak orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami memberkati daerah ini dalam nama Yesus. Sungguh nama Tuhan dipermuliakan atas tempat ini. Dinyatakan kemuliaan Tuhan.
melalui keberadaan gereja Tuhan di tempat ini, maka akan semakin bersinar terang dan daerah sini memuliakan Tuhan. Setiap orang di tempat di daerah ini sungguh mengalami Engkau secara pribadi, baik keluarga-keluarga, baik perusahaan-perusahaan, baik sekolah-sekolah, kampus-kampus, instansi-instansi, kantor-kantor penuh dengan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat-Nya, terimalah perlindungannya, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau memiliki hati yang tentram. Engkau penuh dengan belas kasihan, sehingga kasih daripada Kristus itu akan memancar dari hidupmu kepada keluargamu, kepada anak, menantu, cucumu, orang tuamu, saudara-saudaramu, kerabatmu, tetangga-tetanggamu. Terpancar kasih Kristus itu dari hidupmu. Dan Tuhan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memulihkanmu supaya engkau memulihkan banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati studimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau pulang dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan, terus mengalami persekutuan dengan Roh Kudus, dan engkau semakin bertumbuh menjadi dewasa rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.